Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas B, yang beranggotakan Muhammad Lutfi, Andrian Firmansyah, Firza Aulia, Kevin Aditya, Baiti Salamah, Naufal Azarfaik, akan mempresentasikan materi mengenai teori perbandingan politik dengan studi kasus perbandingan penerapan hak asasi manusia di India. Materi yang akan disampaikan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama akan membahas mengenai metode perbandingan satu negara. Yang kedua, konstitusi HAM di India. Yang ketiga, penerapan HAM di India. Yang keempat, hambatan-hambatan. Yang kelima, contoh permasalahan atau kasus. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Kevin. Kevin, dipersilahkan. Baik, terima kasih Betty atas waktunya. Sebelum memasuki pembahasan materi, sebaiknya kita mengetahui mengenai profil negara India secara umum, di mana negara India ini memiliki nama resmi yaitu Republik India, dengan ibu kota di New Delhi, sistem politik Republik Federal, lagu kebangsaan Jana Gana Mana, kebangsaan India, kepala negara itu Presiden Ramnath Kovind yang terpilih sejak 2017, kemudian kepala pemerintahan Narendra Modi. Kemudian negara India ini memiliki luas area sekitar kurang lebih 3,3 juta kilometer persegi. Kemudian untuk agama di dalam negara India ini terdapat agama seperti Hindu, Islam, Kristen, Sikh, Buddha, Jain dan lainnya, yang dimana mayoritas masyarakat India ini memeluk agama Hindu. Selanjutnya itu mengenai metode perbandingan. Dalam membandingkan sebuah negara, terdapat 3 metode perbandingan yang dapat digunakan untuk mengkaji masalah yang terkait dengan negara yang dibandingkan. Setiap jenis metode perbandingan yang digunakan dalam sebuah perbandingan negara, masing-masing akan berguna untuk menarik kesimpulan. 3 strategi utama dalam membandingkan negara di dalam studi perbandingan politik adalah yang pertama yaitu comparing many countries atau membandingkan banyak negara. Satu bentuk perbandingan di mana sampel besar negara dibandingkan secara bersamaan dalam upaya untuk sampai pada satu set generalisasi empiris tentang topik tertentu dalam politik komparatif. Yang kedua yaitu comparing few countries atau membandingkan sedikit negara. Menyangkut desain penelitian di mana alam semesta negara telah sengaja dipilih dan secara signifikan lebih kecil dari seleksi global. Jumlah negara dalam perbandingan seperti itu dapat bervariasi pada batas atas, tetapi menurut definisi selalu lebih besar dari atau sama dengan 2. Dan yang terakhir yaitu single country studies atau membandingkan satu negara. Untuk setiap studi di mana satu negara membentuk unit dasar analisis, tetapi yang juga dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil melintasi ruang dan waktu, dengan memeriksa variasi subnasional di seluruh negara bagian di negara federal, unit administratif lain dalam sistem kesatuan, serta unit analisis lain yang sesuai, seperti individu, kelompok, dan institusi. Kemudian untuk mengkaji studi kasus dalam makalah ini, yaitu perbandingan penerapan HAM di India, kami menggunakan metode single country studies atau membandingkan satu negara. Melalui metode tersebut dapat membantu untuk menarik kesimpulan tentang pertanyaan penelitian yang signifikan di lapangan dan membantu memajukan pengetahuan kita dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh metode komparatif lainnya. Sehingga dalam kasus ini, melalui studi perbandingan satu negara, mampu mengilustrasikan jenis kontribusi yang dapat diberikan untuk pemahaman kita tentang penerapan, pemajuan, dan perlindungan hak asasi manusia di negara India. Sekian dari saya kembalikan ke Betty selaku moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Kevin. Selanjutnya, konstitusi HAM di India yang akan dibawakan oleh Naufal. Silakan Naufal. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konstitusi hak asasi manusia yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kevin sebagai pengantar, yaitu terkait dengan profil hak asasi manusia di India, kemudian terkait dengan metode yang kami gunakan. Kemudian hak asasi manusia didefinisikan dalam konstitusi India
dan berlaku tanpa memandang kesempatan yang sama untuk ras, tempat lahir, agama, kasta, kepercayaan, jenis kelamin, dan pekerjaan. Hak-hak ini dapat ditegakkan secara hukum dengan batasan-batasan tertentu, serta arah kebijakan nasional merupakan pedoman bagi peraturan perundang-undangan pemerintah India. Konstitusi ini tidak dapat dipaksakan oleh pengadilan, tetapi prinsip dasarnya adalah pedoman tata kelola dasar yang harus diterapkan negara dalam pembuatan kebijakan dan legislasi. India menandatangani Bill of Rights pada tanggal 1 Januari tahun 1942. Hak dasar, prinsip-prinsip panduan kebijakan nasional dan kebijakan dasar adalah bagian dari Konstitusi India yang menetapkan kewajiban dasar negara kepada rakyat dan kewajiban dan hak warga negara kepada negara. Sebagian bagian integral dari konstitusi yang dikembangkan oleh Parlemen Konstitusional India antara tahun 1947 dan tahun 1949. Tugas dasar ini didefinisikan sebagai kewajiban moral semua warga negara untuk meningkatkan semangat patriotisme dan menjaga persatuan India, seperti prinsip-prinsip pedoman pengadilan tidak dapat menegakkannya kecuali ditentukan lain dan oleh undang-undang parlemen. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Noval. Selanjutnya penerapan HAM di India yang akan dibawakan oleh Andrian. Andrian, dipersilahkan. Baik, Betty, terima kasih buat waktunya. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan HAM di India. Proses penerapan hak asasi manusia di India sendiri terbagi menjadi ke dalam 3 periode, yakni periode Ancient India atau India kuno, Medieval India atau India pertengahan, dan Modern India. Pada masa India kuno, penerapan HAM di India sudah dimulai sejak abad ke-15 sebelum Masehi, di mana pada waktu itu penerapan HAM di India masih merujuk pada nilai-nilai teologis agama Hindu melalui ajaran-ajaran yang terkandung di dalam kitab Weda. Lebih lanjut, ajaran mengenai HAM sendiri juga dipraktikkan oleh seorang agamawan yang bernama Kautilya, yang menganggap bahwa kebahagiaan negara tidak lepas dari kebahagiaan warganya. Maka negara memberikan hak ekonomi penuh terhadap warganya. Sementara pada masa India pertengahan, penerapan hak asasi manusia merujuk pada hukum kenegaraan pada waktu itu. Pada waktu itu yang berkuasa adalah dinasti Mughal. Penerapan HAM pada era dinasti Mughal di era kepemimpinan Raja Akbar, yakni pada tahun 1526 sampai 1605, India sendiri memiliki kebijakan bernama Din Ilahi, yang mana melalui kebijakan tersebut masyarakat India pada waktu itu dibebaskan untuk menganut agama serta keyakinan mereka masing-masing. Selain pada aspek beragama, melalui kebijakan tersebut juga India memberikan akses penuh terhadap hak sosial dan politik terhadap warganya. Sementara di era modern, India terbilang aktif baik di ranah internal maupun ranah internasional. Pada ranah internal sendiri, India memiliki konstitusi yang terbilang cukup mengakomodir berbagai jenis hak asasi manusia, yang mana efektif dimulai sejak tahun 1993, di mana pada waktu itu India membentuk National Human Rights Commission atau NHRC sebagai otoritas utama dalam mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia. Berdirinya NHRC juga sebagai batu loncatan dalam lahirnya otoritas lain pada lingkup pemerintahan internal, seperti State of Human Rights Commission yang berada pada lingkup negara bagian dan Human Rights Council yang berada pada lingkup distrik. Sementara pada ranah internasional, India juga terbilang aktif dalam melakukan ratifikasi terkait dengan konvensi-konvensi internasional serta perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Konvensi-konvensi tersebut seperti Universal Declaration of Human Rights atau UDHR, lalu ada Genocide Convention, Committee on the Elimination of Racial Discrimination atau CARD, lalu ada International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR, lalu ada International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights atau ICESCR, dan
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW. Meskipun memiliki riwayat yang cukup panjang serta terbilang aktif dalam ratifikasian konvensi-konvensi internasional terkait dengan penerapan HAM, dia sendiri terbilang memiliki angka yang cukup tinggi terkait dengan kasus pelanggaran HAM. Merujuk pada data dari Human Freedom Index pada tahun 2020, India berada pada peringkat 111 dari 162 negara dalam hal kebebasan sipil, ekonomi, dan kebebasan personal. Hal ini merupakan penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, yang menempatkan India pada peringkat 94. Merujuk pada data yang sama juga, India mendapat indeks nilai sebesar 6,43 untuk indeks kebebasan secara umum. Adapun isu utama dalam pelanggaran hak asasi manusia di India sendiri seperti pembunuhan ekstrajudisial, penyiksaan, pendekatan dengan kesewenang-wenangan, persekusi terhadap jurnalis, pembatasan partisipasi politik, korupsi yang menggurita, rendahnya toleransi terhadap kebebasan beragama, diskriminasi terhadap kelompok rentan dan marginal, pekerja anak, dan penerapan aturan yang sifatnya over restrictive. Adapun isu lain yang bahkan mendapat perhatian hingga pada lingkup komunitas internasional adalah konflik Jammu dan Kashmir. Pada konflik tersebut, India melakukan pelanggaran HAM berupa pembatasan serta blokade akses internet dan jaringan komunikasi, intervensi militer yang bersifat represif, serta intervensi opresif terhadap warga Kashmir dan Jammu. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Andrian. Selanjutnya itu hambatan-hambatan yang akan disampaikan oleh Firza Aulia. Ica, dipersilahkan. Baik, terima kasih Betty. Terdapat beberapa hambatan ya yang dihadapi pemerintah India dalam proses penerapan HAM itu sendiri. Pertama, ada korupsi dan kurangnya transparansi pemerintah. Jadi terlepas dari upaya pemerintah gitu kan untuk mengatasi pelanggaran, terdapat kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran resmi yang masih ditemui di semua tingkat pemerintahan. Jadi hal ini berkontribusi pada impunitas yang meluas. Jadi investigasi dan penuntutan kasus-kasus individu sebenarnya telah dilakukan, namun penegakan yang lemah, kekurangan petugas polisi yang terlatih, dan sistem pengadilan yang terlalu terbebani, serta kekurangan sumber daya yang berkontribusi pada rendahnya jumlah hukuman. Jadi seringkali pejabat terlibat dalam praktik korupsi yang mempengaruhi pelayanan dan penyelesaian kasus. Bahkan LSM melaporkan adanya pemberian suap untuk mempercepat layanan, seperti perlindungan diri dari polisi, penerimaan sekolah, pasukan air, dan bantuan pemerintahan. Yang kedua ada diskriminasi, di mana kesetaraan di India ini masih sering menjadi masalah ya. Jadi banyak terjadi diskriminasi baik terhadap gender tertentu ya, terutama kebanyakan terhadap wanita, anak, kaum minoritas, kelas kasta rendah maupun kaum disabilitas. Hal ini rata-rata disebabkan oleh adat budaya mereka ya, adat budaya. Jadi India kan dikenal dengan adat budaya yang kental dan masih dipegang hingga saat ini. Sayangnya banyak dari budaya masyarakat mereka ini yang merugikan kelompok tertentu. Contohnya dalam kasus wanita, di mana banyak sistem tanah suku, termasuk salah satunya di Bihar, yang menolak hak perempuan di suku tersebut untuk memiliki tanah. Jadi undang-undang atau kebiasaan lain yang berkaitan dengan kepemilikan aset dan tanah ini memberi perempuan sedikit sekali kendali atas penggunaan retensi atau penjualan tanah. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan masyarakat modern, meskipun undang-undang telah melarang diskriminasi di tempat kerja dan masyarakat upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, tetapi majikan dilaporkan sering membayar perempuan lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama, dan perempuan lebih memiliki kesempatannya lebih rendah untuk mendapat promosi jika dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan diskriminasi terhadap anak, antara lain masih banyak anak di India yang tidak dapat mengakses layanan publik, kayak seperti mendaftar di sekolah atau memperoleh dokumen identitas karena tidak memiliki kewarganegaraan dan pencatatan sipil. Jadi meskipun UNICEF telah memperkirakan pihak berwenang mencatat 58% kelahiran nasional setiap tahun, itu tidak berarti keseluruhan, berarti baru setengahnya gitu kan. Sedangkan untuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat dilihat melalui
pekerjaan dalam sektor swasta penyandang disabilitas tetap rendah meskipun mereka telah mendapat insentif ya dari pemerintah. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam pekerjaan, pendidikan, dan akses ke perawatan kesehatan lebih meluas daerah pedesaan. Dan 45% populasi penyandang disabilitas di negara tersebut buta huruf, serta memiliki keterbatasan dalam aksesibilitas ke gedung-gedung publik. Lalu, diskriminasi terhadap minoritas. Di sini minoritas diartikan dalam kelas kasta rendah dan kaum LGBT ya. Kaum minoritas di sini mendapat beberapa diskriminasi. Salah satunya yaitu mereka belum mendapat akses ke layanan seperti perawatan kesehatan, pendidikan, akses ke keadilan, kebebasan bergerak, akses ke institusi ya seperti kuil dan sebagainya, dan pernikahan. Jadi banyak dari mereka yang dan juga banyak dari mereka yang mendapatkan kekerasan seperti serangan fisik kayak pemerkosaan dan pemerasan. Jadi rata-rata diskriminasi mereka adalah diskriminasi dari kelompok rentan ini adalah mereka masih mendapat kurangnya pelayanan yang layak dari pemerintah dan masyarakat sosial di sana. Kayaknya mungkin itu dari saya. Terima kasih, Betty. Terima kasih, Ica. Selanjutnya yaitu isu atau contoh permasalahan yang terjadi di India yang akan dibawakan oleh Lutfi. Lutfi, dipersilakan. Oke, terima kasih Betty atas kesempatannya. Jadi kami sekarang izin menjelaskan tentang beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di India ya. Dan kami berusaha untuk membawakan kasus-kasus terbaru yang mana terjadi sekitar dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Walaupun memang beberapa bibit dari pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah terjadi jauh sebelum tahun-tahun tersebut ya. Nah, yang pertama ini ada kekerasan terhadap komunitas Dalit. Kan seperti yang tadi setelah disampaikan sebelumnya bahwa di India itu kan ada sistem kasta gitu ya. Jadi dan si komunitas Dalit dalam hal ini merupakan kasta terendah dalam hierarki sosial yang ada di India gitu. Dan mereka itu kerap kali mendapatkan diskriminasi dari masyarakat umum di India, sehingga mereka itu mengalami segregasi, pemerkosaan, pembunuhan, hingga bullying di media sosial. Dan komunitas Dalit tersebut itu juga didapatkan status sebagai komunitas Dalit itu didapatkan secara turun-temurun. Jadi setiap anak yang lahir itu dia yang lahir dari komunitas Dalit itu dia akan otomatis menjadi bagian dari komunitas Dalit dan akan mendapatkan banyak diskriminasi tentunya. Dan tercatat terjadi sekitar 45.900 sekian kasus kekerasan setiap tahunnya terhadap komunitas Dalit. Dan mungkin yang selanjutnya itu ada kekerasan terhadap protester atau terhadap demonstran ya. Dan dalam hal ini kami mengambil contoh ketika terjadi protes terhadap undang-undang pertanian India ya, undang-undang agrikultur. Nah, undang-undang tersebut itu pada awalnya dimaksudkan sebagai undang-undang yang dapat lebih menyejahterakan petani oleh pemerintah India. Namun kenyataannya justru hal tersebut banyak mendapatkan penolakan dari kaum-kaum petani, terutama dari serikat petani dan juga petani pada umumnya. Nah, dan dalam melayangkan protes itu para demonstran itu sejak September 2021 itu tercatat telah ada 400 orang demonstran yang tewas gitu ya. Entah itu karena kekerasan dari aparat penegak hukum dan lainnya, tapi tercatat ada 400 kematian dalam aksi demonstrasi yang terjadi sejak September tersebut. Dan selain itu juga terdapat banyak aksi-aksi represif lainnya gitu ya, seperti misalnya penangkapan jurnalis, penangkapan demonstran dan lain sebagainya. Mungkin bisa next slide. Nah, terus yang ketiga itu ada isu HAM di Jammu dan Kashmir ya. Mungkin seperti yang dibahas sebelumnya juga bahwa isu di Kashmir itu merupakan salah satu isu yang paling sering banyak dibicarakan di dunia internasional gitu ya, karena memang konflik tersebut itu udah terjadi sejak lama ya. Balik ke
masa ketika India baru pisah dengan Pakistan gitu ya, karena kan konflik di sana itu terjadi antara India Pakistan dan juga ada beberapa kelompok militan di dalamnya. Nah, jadi di Kashmir, di Jammu dan Kashmir itu terdapat 2 wilayah. Yang satu itu wilayah yang diadministrasikan oleh Pakistan dan juga yang diadministrasikan oleh India. Nah, dan India dalam mengelola wilayah tersebut itu disinyalir dan terbukti melakukan beberapa pelanggaran HAM. Seperti misalnya itu yang pertama akibat dari undang-undang keamanan publik yang diterapkan di India di sana, itu terdapat ribuan kasus penahanan tanpa proses peradilan. Jadi undang-undang keamanan publik itu membolehkan India serta aparatur keamanannya itu untuk menangkap orang-orang tanpa bukti gitu. Jadi main asal tangkap aja, dijeblosin ke penjara tanpa ada proses peradilan. Nah, selain itu juga ada kayak pembatasan penggunaan internet, terus juga tindakan represif terhadap jurnalis dan aktivis yang mana mereka itu ditangkap dan hilang gitu lah ya, dikarungin. Dan yang kedua itu di sana terdapat undang-undang khusus angkatan bersenjata. Nah, undang-undang tersebut itu berisi tentang imunitas dari angkatan bersenjata India yang ada di Kashmir. Jadi apapun yang angkatan bersenjata lakukan di sana itu mereka terbebas dari hukuman. Nah, dengan adanya undang-undang tersebut itu menjadikan banyaknya kasus-kasus pembunuhan oleh oleh angkatan bersenjata India seperti yang terjadi pada bulan Juli 2021, Juni atau Juli 2021, itu terdapat kasus penembakan 3 orang rakyat sipil oleh tentara India gitu ya, dan rakyat sipil tersebut memang awalnya disinyalir sebagai kelompok militan, tapi setelah diselidiki ternyata mereka hanya rakyat sipil biasa dan hanya seorang buruh. Dan mungkin dalam penegakan HAM itu ada yang disebut derogasi, yaitu derogation ya. Dan hal tersebut itu merupakan kondisi ketika negara itu diperbolehkan untuk menahan ataupun tidak menerapkan beberapa lingkup HAM dalam keadaan situasi yang darurat gitu, yang tidak stabil. Tapi hal-hal tersebut itu juga terbatas dari mana hak yang derogable dan non derogable gitu, dan hak hidup itu merupakan hak yang non derogable yang mana dalam keadaan apapun hak hidup itu harus tetap dilindungi. Dan India dalam hal ini mungkin telah gagal dalam melakukan hal tersebut gitu ya. Dan yang terakhir, yang keempat, ini adalah pelanggaran atas hak-hak perempuan, dan yang mana mungkin kita mengetahui bahwa India itu merupakan bagian dari beberapa negara yang paling berbahaya untuk wanita di dunia gitu ya. Tercatat terdapat sekitar 28.046 kasus pemerkosaan pada tahun 2020, yang mana hal tersebut, kasus-kasus pelecehan seksual terhadap wanita dan pelanggaran-pelanggaran hak perempuan lainnya itu terjadi akibat dari adanya sistem kasta dan lunaknya hukum di India. Yang mungkin juga tadi pernah saya sampaikan ya sebelumnya, kalau ada sistem kasta di India, jadi masyarakat India dengan sistem kasta yang lebih tinggi itu dapat berbuat semena-mena terhadap masyarakat dengan kasta yang lebih rendah gitu. Dan dalam hal ini dengan terhadap wanita pun demikian, terjadi pelecehan seksual seperti misalnya pemerkosaan dan lain sebagainya. Dan selain adanya sistem kasta tersebut, banyaknya pelanggaran hak-hak perempuan di India itu diakibatkan karena proses peradilan yang lama gitu. Jadi penerapan hukum yang tidak sesuai dengan konstitusi yang ada gitu. Memang peraturan perundang-undangan di India itu mengatur, menurut saya sih cukup berat gitu ya, hukuman bagi para pelaku pemerkosa, seperti misalnya 10 tahun minimal penjara dan maksimal itu hukuman mati. Itu kan berat kan, lumayan berat. Tapi dalam hal penerapannya itu masih terdapat banyak hambatan, seperti misalnya lambatnya proses peradilan dan tidak adanya mekanisme perlindungan saksi dan juga korban, sehingga mereka yang menjadi korban dan saksi itu enggan untuk melaporkan hal-hal tersebut gitu ya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Ya, terima kasih Lutfi atas penjelasannya. Dari pemaparan di atas terdapat kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Adapun kesimpulan yang pertama, konstitusi HAM terdiri dari hak-hak dasar, prinsip-prinsip panduan kebijakan nasional, dan kebijakan dan kewajiban dasar. Semua hal itu merupakan bagian dari konstitusi India yang menerapkan kewajiban dasar negara kepada rakyat dan kewajiban dan hak warga negara kepada negara. Konstitusi HAM sendiri di India memiliki 3 zaman. Yang pertama, zaman India kuno, pertengahan, dan modern. Di era modern sendiri, penerapan hak asasi manusia di India berada di bawah naungan Badan Nasional yang disebut dengan The Nation Human Rights Commission. Terus yang kedua, penerapan HAM di India. Di India sendiri memiliki kerangka kerja yang cukup dalam melindungi penegakan HAM yang di lingkup nasional. Akan tetapi nyatanya di India sendiri memiliki masalah dalam penerapan hak asasi manusia dalam ranah internalnya India sendiri gitu. Terus yang ketiga, hambatan penegakan HAM di India. Ini adanya korupsi dan kurangnya transparansi pemerintah seperti investigasi dan penuntutan kasus-kasus individu yang dilakukan, tetapi penegakan yang lemah. Terus kurangnya petugas polisi yang terlatih dalam sistem pengadilan yang terlalu terbebani dan kekurangan sumber daya kontribusi pada rendahnya jumlah hukuman. Terus yang kedua hambatannya adanya diskriminasi seperti diskriminasi terhadap gender, anak, kaum minoritas maupun kelas kasta terendah. Di India sendiri dikenal dengan adat budaya gitu. Terus sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum diskusi LDU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.